Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita baca doa bersama. Baca doa mulai. Ya, sebelum mulai Bapak absen dulu. Siapa hari ini yang belum hadir? Yang tidak hadir hari ini siapa? Epe ini siapa lagi? Papi izin tadi ada surat ada. Karena ada surat. Ya, ada yang tidak hadir hari ini. Jadi ya, anggota kelompoknya kurang lengkap. Nah, sebelum mulai pelajaran, silakan kalian bukunya siapkan, buku-buku alat tulisnya siapkan dulu. Silakan Anda di depan di kursinya masing-masing. Ya, sudah. Kita mulai pelajaran kita. Kemarin kita membahas tentang mobilitas sosial. Masih ingat apa itu mobilitas sosial? Siapa yuk? Ayo, masih ingat apa itu mobilitas sosial? Desi masih ingat? Desi mobilitas sosial apa? Ingat kan? Enggak ingat lagi. Lupa. Oke. Ya, si Cindy Aulia. Cindy nggak boleh lihat buku. Nggak boleh lihat buku. Ya, saya ada apa? Ya, pemindahan status sosial maksudnya. Ya, pemindahan status sosial dari status sosial satu ke status sosial yang lain. Ingatlah itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial, jangan lupa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial beserta dampaknya. Apa hubungannya dengan mobilitas sosial kemarin? Kemarin mobilitas sosial ada yang naik, ada yang turun, itu yang vertikal, ada yang tetap horizontal. Yang naik contohnya untuk seorang petani yang anak petani menjadi seorang tentara, itu adalah contoh vertikal naik. Dan hubungannya dengan saluran mobilitas, setiap orang itu kalau ingin naik mobilitasnya
harus ada salurannya, tempatnya. Misalnya, ya kalau ingin jadi tentara ya harus sekolah akademi militer atau tes. Kalau mau jadi guru ya harus sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kalau mau jadi politikus ya harus bergelut di bidang politik pemilihan umum. Nah itu namanya saluran mobilitas. Kemarin yang lain itu kan petani, anak petani menjadi seorang militer. Itu saluran apa kayaknya? Nah itu termasuk saluran. Tapi kita nanti membahas salurannya. Nah sistemnya hari ini kita akan berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah nanti kita akan berdiskusi. Nanti kelompoknya sudah yang kemarin saja kelompoknya nanti. Jangan lupa sistem diskusinya tempat duduknya berbeda sama kemarin. Tempat duduknya berhadapan-hadapan dua-dua. Nanti tugasnya harus nanti Bapak beri lembar 2 lembar soal, 2 lembar lembar kerja. Nanti bagi tugas 2 orang mengerjakan ini, 2 orang yang mengerjakan ini. Jangan tidak ada yang bekerja. Kali ini kita bagi tugas. Dekan boleh kerjasama dengan kelompoknya. Tanyakan saja sama temannya apabila ada yang paham atau kurang paham. Silakan cari di buku, silakan buka bukunya, cari di pengertian yang paham. Jawabnya di situ aja. Jawabnya ada yang ditanyakan? Yang kolom kedua itu gambarnya tinggal salin yang itu keterangan yang kotak pertama. Itu gambar apa keterangannya? Habis itu masalah saluran mobilitasnya yang kolom-kolom itu tinggal dicontreng saja. Itu apakah angkatan bersenjata, perkawinan, organisasi politik, organisasi ekonomi? Pokoknya bagaimana menyadarkan orang tua agar tidak menikahkan anaknya usia muda dan karena kekayaan ibaratnya. Nah, bagaimana kita menyadarkan misalnya orang tua saya ya jangan dinikahkan saya misalnya bagaimana supaya sadar. Hah? Ini gambarnya ini jadi yang disalin. Ya, pengangguran. Ya, pengangguran tuh ya itu kira-kira intinya bilanya kada baik itu dampaknya negatif, bilanya baik itu berarti positif. Bila ibu nikah merasa itu kada baik berarti negatif. Orang tua di kampung, kalau ada seseorang, walaupun itu dia tua atau gimana, ada melamar anaknya dan dilihat orang itu adalah orang yang berada, misalnya yang melamar ini adalah bos, misalnya seorang bos batubara misalnya. Nah maka anaknya tadi kayaknya akan dinikahkan dengan bos itu, walaupun anaknya baru sekolah, belum tamat kayak sekolah, baru kelas 2 aliyah misalnya. Nah bagaimana cara
aktif melakukan fatwa. Bagaimana mengatasi agar tidak terjadi politik uang dalam pemilihan umum? Agar mengatasinya tidak memakai uang dalam pemilihan umum. Nomor 2. Bagaimana mengatasi agar orang tua tidak menikahi anaknya karena harta semata tanpa mempedulikan masa depan anaknya? Dikarenakan orang kaya tidak boleh menikahi anak keduanya. Disambungnya. Bagaimana caranya mengatasi agar berkurangnya pengangguran di Indonesia? Rajin bekerja dan belajar. Tepuk tangan, tapi masker. Pencegahan yang bisa dilakukan yakni memaksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan, partisipasi, melakukan patroli pengawasan serta dengan melakukan penegakan hukum yang tegas. Bagaimana mengatasi agar Saya tidak terjadi politik uang dalam pemilihan umum dengan cara memberitahu masyarakat supaya tidak menerima salopan atau uang dari pemilihan umum. Bagaimana mengatasi agar orang tua tidak menikahkan anaknya karena harta semata dan pendidikan masa depan anaknya dengan cara menolongnya karena perkahwinan muda tidak perlu. Bagaimana cara mengatasi agar berkurangnya pengangguran di Indonesia dengan cara membuka lapangan kerja bagi anak muda dan lanjut usia. Mengatasi agar tidak terjadi politik uang dalam pemilihan umum. Setidaknya menurut penulis 4, upaya pencegahan yang bisa dilakukan yakni memaksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan partisipatif, melakukan patroli pengawasan serta dengan melakukan penegakan hukum yang tegas. Bagaimana mengatasi agar orang tua tidak menikahkan anaknya karena harta semata tanpa memperdulikan masa depan anaknya? Dengan cara meyakinkan orang tua bahwa masa depan anaknya adalah hal yang penting dan bisa mencari kesuksesannya sendiri tanpa menikah di usia muda. Bagaimana cara mengatasi agar berkurangnya pengangguran di Indonesia? Memperbanyak lowongan kerja, memberikan training kerja, dan memberikan pinjaman modal uang. Ya, tangan bilang. Ya, ini langsung jawab di buku latihan. Yang pertama, Paman Irin adalah Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam pemerintah sosial ini termasuk saluran. Langsung jawab di buku latihan. Nomor 1 jawabannya apa? Hah? Pilihannya yang 7 tadi. Ingat pilihan salurannya 7. Ada angkatan bersenjata, ada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi politik, organisasi ekonomi, bawahan orang lain, dan juga nanti selain dari harus tadi ada pelatihan, juga pemerintah harus memberikan suatu lowongan pekerjaan. Ya mungkin siapa saja mungkin lewat sejenis usaha kecil menengah memberikan modal. Nah, memberikan modal agar orang-orang ini tidak lagi bekerja di suatu perusahaan. Jadi mereka bekerja menjadi wira swasta. Dengan apa? Dengan pemerintah tadi memberikan modal. Ya, terima kasih pendapatnya semua bagus. Ya, habis itu kesimpulannya tadi kesimpulan juga. Tadi kesimpulan tentang masalah-masalah yang kita bahas. Nah, kesimpulannya tadi saluran mobilitas itu ada 7. Apa? Ada 7. Yang pertama Angkatan bersenjata. ya angkatan Bersenjata. ya angkatan bersenjata. Yang kedua, yang ketiga, Pendidikan. yang keempat, Organisasi politik. yang kelima, Organisasi ekonomi. yang keenam, dan yang terakhir.
Ya, terima kasih sudah selesai semua. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau seperti apa? Ya, menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, minggu depan kita masih ada pertemuan seperti ini lagi. Tapi sistemnya berbeda, tidak lagi pakai permainan. Nanti minggu depan kita akan membahas materinya pluralitas masyarakat di Indonesia. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu ya salah hilaf. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Salah hilaf, Bapak ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa bersama. Baca doa.